Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ketika Anies Baswedan ya keliling, terus kemudian kampanye begitu. Kalau nggak salah ini di mana? Di Lamongan ya, kalau nggak salah begitu kan. Seharusnya ada teriakan-teriakan yang kemudian menurut saya pribadi tidak punya etika begitu kan. Ketika Anies Baswedan terjun ke lapangan di situ begitu ada orang yang mengatakan ya hidup Prabowo begitu kan. Dalam demokrasi ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan ya. Tapi ya akal, etika dan mereka harus digunakan di situ begitu kan. Tapi ini yang agak aneh di situ begitu kan, ketika mencoba ya Anies Baswedan seolah-olah mereka ya dalam pemikiran-pemikirannya begitu. Seolah-olah diganggu, seolah-olah Anies Baswedan bagaimana Anies Baswedan marah di situ begitu kan ya. Bahkan ya dipancing untuk menjadi provokator di situ begitu. Tapi pada kenyataannya Anies Baswedan santai-santai aja mereka begitu kan ya, walaupun diprovokasi seperti itu begitu. Artinya inilah ya watak sebagai seorang calon presiden yang tidak mungkin ya satu ya tidak baperan, tidak emosian di sini begitu. Bagaimana jadinya kalau ini dilakukan oleh Prabowo di situ begitu kan ya, wah ini pasti marah-marah di situ begitu kan ya. Untung Anies Baswedan santai aja walaupun diteriaki ya Prabowo di situ begitu kan. Satu sisi menggunakan kecerdasan ya. Dalam ini ya kita Anies Baswedan punya strategi di situ begitu kan ya. Mampu mengoyah bagaimana ya orang-orang yang meneriakan itu ternyata mingkem seribu bahasa ketika Anies Baswedan melontarkan ya pernyataannya di situ akan memberikan kemaslahatan, akan memberikan pro terhadap rakyat apalagi ya terhadap nelayan di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat narasi-narasi ini sudah jelas mereka ya melihat dari lapangan ya teriakan-teriakan Prabowo saat Anies Baswedan turun ke lapangan begitu kan ya. Saat kampanye bagi Anies Baswedan santai-santai aja mereka. Bahkan ya orang yang tidak punya etika ya di situ begitu kan. Ya kita lihat saja di sini ini ya sampai dua jari begitu kan menunjukkan kepada Anies Baswedan di depan muka Anies Baswedan di situ begitu. Saya kira walaupun dua muka, dua jari yang ditunjukkan kepada Anies Baswedan ya santai-santai aja mereka begitu kan, ya, tidak pernah marah, tidak pernah emosian begitu kan, ya, bahkan tidak akan mampu mengoyah ya Anies Baswedan marah di situ begitu kan. Kita lihat saja, ya, apakah seperti ini pendukung-pendukung mereka begitu kan, ya, pendukung-pendukung Prabowo kok seperti itu begitu kan, ya, 11-12 lah dengan endasmu etik di situ begitu kan, tidak punya etika ya secara rasionalitas di situ begitu kan. Dengan teriakan Prabowo di acara kampanye Anies Baswedan ya sah-sah aja secara demokrasi, tapi secara etika sampai kapanpun mereka begitu kan ya, dia punya ya latar belakang, punya rekam jejak di situ begitu kan. Apalagi mereka sudah kelihatan yang mengatakan dua jari di situ begitu kan ya. Jadi saya kira bagi kami tidak perlu dipermasalahkan, biar masyarakat Indonesia yang menilai begitu kan ya. Jadi artinya kalau saya pribadi begitu ya silakan. Tapi pada kenyataannya ya pendukung-pendukung Prabowo justru seperti ini ya blunder ya. Aminin aja dulu mereka ya. Justru Anies Baswedan santai-santai aja mereka begitu kan. Bahkan satu sisi nggak kebayang kalau Prabowo yang diteriaki Anies ya, Anies atau Ganjar ya, atau ya gebrak-gebrak meja, jelas mereka begitu kan. Orang kayak Anies ini langka, dia berusaha mendengarkan keluhan rakyat dan tidak ngoyo ingin dipilih. Dia mengajak semua orang untuk bersama berdialog, untuk berdiskusi mencari solusi. Dari situ yang awal antipati jadi mengerti bahwa Anies lah yang layak yang harus kita dipilih begitu kan. Ya, walaupun dia melihat bahwa dua jari yang ditunjukkan mereka begitu kan, tapi pada kenyataannya adalah bahwa ya Anies Baswedan tetap santai di situ begitu kan, tidak emosi ya, tidak tidak marah begitu kan ya, terus kemudian santai-santai aja mereka begitu kan. Artinya apa?
Artinya selama ini yang saya lihat adalah bagaimana begitu kan peran Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Kelihatannya tidak marah, tidak emosional di situ. Saat kampanye santai-santai aja mereka begitu kan. Itulah yang seharusnya yang menjadi calon presiden, calon pemimpin ya, yang amanah santai di situ begitu kan ya. Tidak marah begitu kan. Jadi saya kira ada sesuatu yang kemudian lihat bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan. Coba bayangkan ya kalau Prabowo di situ jadi gimana begitu kan ya. Akan terjadi sesuatu, wah bisa jadi gebrak-gebrak meja di situ begitu kan ya. Pak Anies emang komplit kecerdasannya, IQ-nya tinggi. Bagus katanya begitu. Nggak tahu lagi harus gimana sebagai warga di negara Indonesia jika Anies tidak terpilih ya. Pasrah kepada Allah. Yang penting inilah ikhtiar supaya seluruh rakyat Indonesia memilih Anies lah ya. Ini peluang rakyat Indonesia untuk maju ya, kesejahteraan, keterbukaan, jangan sia-siakan peluang itu katanya itu. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini saya lihat bahwa tidak ada emosi sama sekali bagi Anies Baswedan di situ begitu ya. Kubu sebelah bangga akan hal ya demikian yang norak ya. Untung ya capres gue cerdas. Justru hari ini akan membawa simpati kepada calon pemilih ya. Jadi saya kira ada perdebatan-perdebatan yang kemudian menurut saya pribadi begitu kan. Pendukung-pendukung Prabowo justru mereka begitu kan ya blunder kepada Prabowo sendiri. Ya dengan cara-cara seperti itu mirip lah ya. Kata-kata endas mau etik di situ begitu kan. Saya kira tidak punya etika. Seharusnya demokrasi itu menghormati satu sama lain ya. Bukan meneriakan sana sini, teriakan sana sini. Boleh meneriakan hal-hal seperti itu. Tapi kan harus punya etika begitu kan. Bahkan ya satu sisi saya lihat orang-orang seperti ini saya kira ada sesuatu yang salah mereka cara berpikirnya begitu. Dari sekian banyak ya kerumunan yang orang-orang teriak Prabowo hanya satu orang. Inikah hasil survei yang sesungguhnya ya katanya begitu. Dari tayangan video di atas ya, apakah ini termasuk provokasi begitu kan? Jelas mereka ada provokasi sehingga Anies Baswedan bagaimana caranya bisa marah di situ begitu kan. Bisa marah, terus kemudian bisa emosi ya, bisa berkata kasar, tapi pada kenyataannya tidak begitu kan. Inilah calon-calon pemimpin yang harus kita lihat bahwa ya bukan baperan, bukan emosional, bukan gebrak-gebrak meja. Saya nggak kebayang kalau ini dilakukan di depan Prabowo bagaimana begitu kan ya. Jangan-jangan ini sudah sudah digebrak mereka begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu kita lihat ya bahwa calon-calon pemimpin itu yang emosian dan sebagainya kita lihat di situ begitu. Ya, yang kecerdasan emosional yang tinggi jauh lebih menjamin keberhasilan tersampaikan gagasan hingga jadi kenyataan. Dia mampu mengatur intonasi ya perkataan demi perkataan sehingga yang mendengar cenderung memperhatikan apa ucapannya. Justru Anies Baswedan di situ begitu kan tersenyum begitu kan ya ketika melihat sebuah ungkapan-ungkapan dari pendukung-pendukung Prabowo mereka. Anies Baswedan santai-santai aja tersenyum begitu kan ya, lihat saja mereka tersenyum di situ begitu. Artinya apa? Artinya inilah calon pemimpin yang kemudian tidak baperan di situ begitu kan, tidak mengandalkan emosi di situ begitu. Jadi banyak yang kemudian mengatakan wah ini Anies Baswedan semakin dipancing untuk bisa emosian, ternyata tidak mereka. Berbeda dengan Prabowo ya dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi di situ begitu. Bahkan ya dalam beberapa keterangan lihat saja cuplikan-cuplikan dari Prabowo begitu kan ya, agak emosional di situ begitu. Tidak hanya itu, saat debat saja sudah seperti itu begitu kan. Bagaimana untuk memimpin bangsa kita kalau seorang calon pemimpin itu ya emosian di situ begitu. Emang seperti itu ya yang seharusnya pemimpin harus sabar tapi juga bisa solusi buat semua. Biar hadir di tengah-tengah rakyat tapi bisa kasih solusi buat rakyat di situ. Itu baik ya. Bahkan satu sisi ya ada yang mengatakan begini, kenapa sih pendukung-pendukung Prabowo itu ya terus ya melakukan ya provokasi seperti itu begitu. Saya kira sudah saya jelaskan dari awal bahwa ngapain kita emosional ya. Kita itu mencari pemimpin yang kemudian tidak baper begitu kan.
punya pemimpin yang punya prestasi yang sangat luar biasa. Kalau kita tanya apa prestasi Prabowo, ya jelas mereka kebingungan, ya tidak punya prestasi apa-apa begitu kan. Karena ketika belum menjadi kepala daerah, ya hanya menjadi menteri dan sebagainya, ya saya kira masih kurang pengalaman di situ. Yang kita hadapi itu adalah masyarakat begitu kan. Kalau menteri itu yang dihadapi ya itu aja mereka begitu. Artinya menurut saya pribadi pendukung-pendukung Prabowo justru blunder mereka ya. Kita lihat saja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.